Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum dengan NIM 19016123. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Korelasi Keterampilan Menyimak Berita dengan Keterampilan Menulis Teks Berita Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Pasaman. Baiklah, langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan, yang mencakup A. Latar belakang masalah, B. Identifikasi masalah, C. Batasan masalah, D. Rumusan masalah, E. Tujuan penelitian, F. Manfaat penelitian, dan G. Definisi operasional. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Menyimak adalah kegiatan mendengar secara khusus dengan berpusat kepada suatu objek yang ingin disimak. Sedangkan keterampilan menulis adalah kegiatan menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dapat dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Hidayatullah F. DKK 2018. Namun kenyataannya masih terdapat berbagai masalah dalam pembelajaran keterampilan menulis yang disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, siswa masih kesulitan dalam mengembangkan sebuah ide dalam menulis sehingga siswa malas untuk menulis. Kedua, siswa belum memahami materi menulis berita seperti struktur berita, unsur-unsur berita, dan bahasa berita. Yang ketiga, siswa belum terampil dalam menulis sehingga kalimat yang sering digunakan siswa seringkali tidak efektif. Syafitri W. DKK 2016. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, berapakah tingkat keterampilan menyimak teks berita siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pasaman? Yang kedua, berapakah tingkat keterampilan menulis teks berita siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pasaman? Dan yang ketiga, berapakah atau apakah terdapat korelasi antara keterampilan menyimak teks berita dengan keterampilan menulis teks berita siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pasaman? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikan keterampilan menyimak siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pasaman. Kedua, mendeskripsikan tingkat keterampilan menulis teks berita siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pasaman. Dan yang ketiga, mendeskripsikan korelasi keterampilan menyimak berita dengan keterampilan menulis teks berita siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pasaman. Selanjutnya itu masuk ke bab 2 kajian pustaka. A. Kajian teori. Yang pertama, keterampilan menyimak teks berita mencakup A. Pengertian menyimak, B. Tujuan menyimak, C. Faktor yang mempengaruhi menyimak. Yang kedua, keterampilan menulis teks berita yang mencakup A. Hakikat menulis, B. Pengertian menulis, C. Tujuan menulis, dan D. Manfaat menulis. Yang ketiga yaitu konsep dasar teks berita yang mencakup hal-hal pertama yang A. Hakikat berita, B. Unsur-unsur berita, C. Persyaratan berita, D. Bahasa berita, E. Sifat berita, F. Jenis dan macam berita, G. Teknik penulisan berita, H. Nilai berita, I. Menyimak berita, J. Teknik menyimak berita, K. Aspek penilaian dalam menulis teks berita, L. Indikator penilaian keterampilan menulis teks berita. Yang keempat yaitu hubungan keterampilan menyimak berita dengan keterampilan menulis teks berita. Diketahui bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Keterampilan menyimak juga memiliki korelasi dengan keterampilan menulis. Hal ini dikarenakan oleh menulis membutuhkan informasi dan pengetahuan yang diperoleh dari membaca dan mendengarkan. Selanjutnya yaitu B. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Risa Hafida Indradini 2016 yang berjudul Hubungan Antara Kebiasaan Menyimak Berita dan Membaca Surat Kabar dengan Kemampuan Menulis Teks Berita Siswa Kelas 8 SMP Negeri 1 Pakem. Penelitian tersebut memiliki hasil ada hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan menyimak teks berita dengan kemampuan menulis teks berita siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Pakem. Selanjutnya yaitu C. Kerangka berpikir. Keterampilan menulis berkaitan dengan kreativitas seseorang karena menulis merupakan kegiatan mengungkapkan ide gagasan. Salah satu keterampilan menulis yang diajarkan di SMA adalah keterampilan menulis teks berita. Keterampilan menulis teks berita adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menuliskan berita dengan memperhatikan unsur-unsur dan bagian-bagian berita. Menulis teks berita akan lebih baik lagi jika ditunjang dengan keterampilan menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau pengetahuan dari sumber suara dan tertulis. Selanjutnya yaitu D. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. HA, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keterampilan menyimak berita dengan keterampilan menulis teks berita siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pasaman. HO atau H0 tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keterampilan menyimak berita dengan keterampilan menulis teks berita siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pasaman.
Selanjutnya, masuk ke bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korasional. Penelitian korelasi digunakan untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam suatu populasi. Rancangan atau desain penelitian korelasional ini digunakan untuk mengungkapkan hubungan antara dua variabel, yaitu menganalisis korelasi keterampilan menyimak berita dengan keterampilan menulis teks berita siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pasaman. Selanjutnya yaitu B. Variabel penelitian. Dalam sebuah penelitian terdapat hal yang dipelajari, diteliti dan ditarik kesimpulannya. Hal yang dipelajari, diteliti dan ditarik kesimpulan tersebut disebut dengan variabel penelitian. Secara teoritis, variabel penelitian merupakan sebuah atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek kegiatan yang memiliki variasi tertentu. Variabel penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Pada penelitian ini terdapat dua jenis variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Satu, variabel bebas adalah keterampilan menyimak berita siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pasaman. Yang kedua, variabel terikat adalah keterampilan menulis teks berita siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pasaman. C. Definisi operasional variabel penelitian. Definisi operasional variabel penelitian digunakan untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran variabel dalam penelitian ini. D. Populasi dan sampel penelitian. 1. Populasi penelitian. Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian memiliki jumlah dan karakteristik tertentu. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pasaman tahun ajaran 2020-2021 dengan jumlah kelas sebanyak 4 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 128 siswa. Selanjutnya yang kedua yaitu sampel penelitian. Penentuan sampel menggunakan teknik proportional random sampling. Dalam penelitian ini, sampel penelitian yang digunakan berjumlah 50% dari total populasi. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik random dengan cara mengundi, sehingga dari total populasi sampel diwakili oleh dua kelas, yaitu kelas 10C dan 10D. Yang selanjutnya yaitu E. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data tentang keterampilan menyimak berita dengan kemampuan menulis teks berita menggunakan teknik tes dan non-tes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan menulis teks berita siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pasaman. Sedangkan teknik non-tes digunakan untuk mengetahui keterampilan menyimak berita siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pasaman. Selanjutnya yaitu F. Instrumen penelitian. Variabel penelitian yang sudah ditetapkan akan diukur menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian ini berupa tes objektif keterampilan menyimak berita dan tes unjuk kerja keterampilan menulis teks berita. Selanjutnya yaitu G. Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. 1. Uji validitas. 2. Uji reliabilitas. Selanjutnya H. Teknik analisis data yang mencakup 1. Uji persyaratan analisis yang mencakup uji normalitas. B. Uji linearitas. C. Uji multikolinearitas. Yang kedua, uji hipotesis. Dan terima kasih. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.